Astaga, padahal ini hanya sebagian kecil dari tantangan hidup mereka. Belum lagi yang pasti memiliki sangat banyak rintangan ke depan sana. Hanya untuk bertemu dengan Jenny, kakak kandung Jupiter yang akan kembali dari luar negeri, Valerie sudah memikirkan banyak hal. Apakah nanti Jenny akan tidak menyukainya? Apakah calon kakak iparnya itu akan membenci Valerie karena melihat wajah Megan, wajah perempuan yang berselingkuh dengan suaminya? Semua orang sudah tahu bahwa kepergian Jenny sebab tidak mampu terus bersama dengan suami peselingkuh. Tapi Jenny sendiri belum tahu apa-apa tentang Valerie. Dia hanya tahu bahwa sekarang adiknya memiliki calon istri. Aku takut Jenny akan mengamuk di depan orang-orang. Kau tahu, perempuan manapun pasti tidak bisa menahan diri ketika melihat wanita yang berselingkuh dengan suaminya, kata Valerie lagi. Ya, Jupiter belum menjelaskan apapun pada Jenny. Sebab perbincangan terakhir mereka, kakaknya itu langsung memutus panggilan. Jenny terlalu berat untuk mengungkapkan betapa besar rasa kecewanya terhadap Sammy, sampai tidak mampu meneruskan pembicaraan. Dan ketika mendengar Jupiter akan segera menikah, Jenny pun mengabarkan kepulangannya untuk menghadiri pernikahan itu. Bahkan wanita itu belum mendengar kabar tentang Sammy yang dideportasi ke luar negeri oleh kakek Paul. Vale, percaya padaku, oke? Kakakku Jenny memang wanita yang keras, sama seperti diriku. Seperti yang kau tahu, keluarga Manuel memiliki karakter yang keras. Tapi bagaimanapun, kami tidak mempermalukan diri di depan khalayak untuk menjadi bahan tontonan publik. Dia usap punggung tangan Valerie untuk meyakinkan gadis itu. Dan tidak lama setelahnya, orang yang mereka tunggu pun datang dari arah sana. Matanya langsung tertuju pada Valerie, membuat gadis itu yakin bahwa orang itu adalah Jenny Manuel. Apakah itu kakakmu? Tanya Valerie semakin gugup. Iya, itu kakakku Jenny, mari. Jupiter mengajak Valerie berjalan menghampiri sang kakak. Persis seperti yang dipikirkan Valerie tadi, mata Jenny sangat menusuk menatapnya. Tampak benar kebencian tergambar di wajah cantik wanita yang ada di depan mereka. Halo kakak, akhirnya kau kembali. Valerie tidak mau kalah. Dia pun mengulurkan tangan ragu-ragu. Selamat datang kakak ipar, aku calon adik iparmu. Tanpa membalas ulusan tangan Valerie, Jenny segera mengalihkan matanya pada Jupiter dan langsung mengatakan kalimat yang mematikan. Apakah hanya dia wanita yang kau inginkan? Tak bisakah kau mencari wanita yang lebih baik daripada dia? Inikah tujuanmu mengabarkan aku pernikahanmu? Nada yang pelan tapi dingin dan menusuk. Jupiter, jika kau ingin membunuh kakakmu, maka kau lakukan saja dengan tanganmu sendiri. Bukannya harus menempatkan wanita ini menjadi alat untuk menikahku. Valerie gemetar, tentu saja. Tapi dia tidak ingin Jenny merasa semakin sakit dan mengeluarkan semua racun di dalam dadanya. Gadis itu pun maju dan langsung meraih pergelangan tangan Jenny. Kakak ipar, aku tahu betapa berat hidup yang kau jalani. Silahkan membenci wanita itu, tapi tolong dengarkan penjelasanku. Aku bukan wanita bernama Megan yang sudah mengoyak hidupmu, katanya tulus. Tidak semudah itu, tentu saja. Jenny tertawa kecil mengejek Valerie, lalu menarik lengannya pelan. Dia memang wanita terhormat dan sangat menjaga nama baik keluarganya. Apakah kau sedang bersandiwara, Megan? Kau lupa jika beberapa hari lalu kau menghubungiku dan berkata ingin menikahi kakakku sekali lagi? Awalnya aku tidak percaya, tapi setelah melihat yang ada di depan mataku, semua sudah terpampang nyata. Mengalihkan matanya kembali pada Jupiter, wanita yang menanggung banyak luka itu pun berkata sedih. Jika menikahi wanita ini membuatmu bahagia, maka lakukan sesuai yang kau mau. Tapi Peter, bahkan roh ayah dan ibu tidak akan pernah merestui pernikahan kalian, apalagi aku yang masih hidup. Kakak, Peter menangkap tangan kakaknya yang baru akan berbalik. Mari kita harus membicarakan ini di tempat yang aman. Kau bisa meluapkan seluruh amarahmu. Dia tarik kakaknya dengan tangan kanan, sedangkan Valerie di tangan kirinya. Jika orang-orang memperhatikan mereka, pastilah berpikir Jupiter tengah membujuk istri tua dan mudanya. Valerie sendiri merasa sangat kasihan pada Jenny. Tidak disangka di luar pengetahuan mereka, Megan masih berusaha membuat kegaduhan.
Dia bahkan sengaja menghubungi Jenny dan mengatakan pernikahan ini demi membuat Jenny membenci Valerie. Sungguh, perempuan itu memang tidak memiliki perubahan sama sekali. Di ruang khusus bandara yang sudah Jupiter persiapkan untuk menyambut kakaknya, 3 orang itu duduk berhadapan. Bisa Valerie lihat betapa Jenny sangat terluka di matanya. Wanita cantik bertubuh tinggi itu sangat berusaha menahan air mata yang hampir saja jatuh. Dia Valerie de Melza, dia bukan Megan Rosalind, perempuan yang menghancurkan hidup kita. Kakak, lihatlah betapa Valerie berbeda dengan Megan, kata Jupiter memulai pembicaraan. Bisa seperti itu ya? Tidak ada perbedaan dari mereka selain namanya. Sungguh, sebuah lelucon yang bahkan tidak bisa membuat anak kecil tertawa. Wajar jika dia tidak terima akan hal ini. Bahkan Jupiter pun ikut terkecoh ketika melihat Valerie pertama kali. Mereka harus dengan sabar meyakinkan Jenny bahwa Valerie bukanlah wanita yang dia benci. Kakek Paul mungkin sengaja menunggu kami untuk mengatakannya, tapi kakak ipar, kakek dan semua orang di Mansion sudah melihat kami berdua. Aku tidak sedang menjebak kamu. Lantas, yang kau katakan di telepon adalah omong kosong belaka? Jangan membuatku kayak layaknya orang bodoh, Megan. Ini kali pertama Jenny membuat suaranya memenuhi ruangan itu. Tampak betul dia sudah tidak sabar. Megan pasti sengaja menghubungimu, padahal kakek Paul sudah mendeportasinya ke luar negeri. Kamu yakin dia sengaja membuat kebencian di antara kita? Kata Valerie lagi. Bukannya percaya, justru Jenny tertawa sangat lebar. Hanya 3 detik tawa itu memenuhi ruangan. Lantas Jenny pun terdiam. 2 bola matanya melotot menatap Valerie, menunjukkan kebencian luar biasa sebelum kembali membuka mulut untuk bicara. Benarkah? Megan dideportasi ke luar negeri, tetapi dia bisa menghubungiku dengan nomor rumah? Wah, apakah aku harus berkata kau sangat bodoh dalam mempermainkan perasaan orang lain, Megan? Di depan adikku, kau berlagak sebagai orang asing. Tetapi kau sudah membuat kesalahan dengan menelponku melalui telepon rumah. Sangat malang. Kupikir kau pintar, tapi ternyata kau bahkan lebih bodoh dari si otak udang. Valerie sampai tertegun mendengar tuduhan seperti itu. Mulutnya terbuka, mata ikut menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut tidak percaya. Bukan Valerie terkejut akan suara Jenny yang begitu besar. Tapi penjelasan Jenny lah yang membuatnya tidak bisa mempercayai hal ini. Dia tengah berpikir bahwa sesuatu pasti sedang terjadi di rumah mereka. Peter, hubungi kakek Paul sekarang juga. Dia tarik tangan Jupiter untuk membuat laki-laki itu menatapnya. Lelaki itu sempat bingung, tidak mengerti akan perkataan kekasihnya. Tapi Jupiter yang melihat ekspresi takut di wajah Valerie, segera menghubungi nomor ponsel kakeknya. Tanyakan kepada kakek, apa benar Megan sudah dikirim ke luar negeri? Aku ragu dia dan Sammy mungkin melarikan diri. Dan seperti perkataan Valerie, Peter segera menanyakan tentang Megan dan Sammy. Lalu kemudian rahang Jupiter pun mengeras, pertanda dia sangat geram sekarang. Itu adalah jawaban untuk Valerie bahwa dugaannya sudah benar terjadi. Ayo, kita harus pergi sekarang. Valerie berdiri, membuat Jupiter dan Jenny menatapnya bersamaan. Tanpa menunggu pertanyaan keluar dari keduanya, dia kembali berkata, "Ini darurat, Peter. Segeralah bergegas. Kita harus segera memastikan Rainer baik-baik aja. Urusan ini biarlah belakangan, tapi Rainer harus segera diselamatkan." Jika seseorang menghubungi Jenny melalui telepon rumah, maka bisa dipastikan Megan sudah mengatur sesuatu rencana yang sangat licik untuk menggagalkan pernikahan mereka yang semakin dekat. Dan menurut Valerie, pasti ada seseorang di Mansion yang menjadi tangan kanan Megan. Peter, cepatlah. Kita harus segera tiba di rumah. Valerie terus memaksa Jupiter untuk mengendara lebih cepat. Sesekali dia mendeci saat mobil lainnya menyelip jalan mereka. Peter bahkan belum mendapat jawaban apa yang sebenarnya dikhawatirkan oleh gadis ini. Jupiter, ada apa ini? Kenapa dengan perempuan ini? Jenny yang duduk di belakang pun akhirnya mengeluarkan pertanyaan. Mata kebencian yang tadi dia tunjukkan pada Valerie kini berganti matanya bingung. Jenny tidak mengerti kenapa wanita ini tampaknya ketakutan. Jupiter, jelaskan ada apa dengan kalian? Sentak Jenny yang semakin kebingungan. Valerie sendiri pun belum yakin dengan dugaannya. Jika dia berkata Rainer diculik, Megan,
itu pasti akan membuat Jenny semakin berpikir buruk tentangnya. Dia harus menahan diri dan menjelaskan segalanya setelah melihat keadaan di dalam rumah. Beruntung mereka segera tiba di gerbang mansion milik keluarga Emmanuel. Jadi Valerie tidak harus mencari kalimat yang tepat untuk menjelaskan pada Jenny. Kakak ipar, ayo turunlah. Kita harus memastikan Rainer lebih dulu. Setelahnya kita bicara. Jupiter selalu mempercayai Valerie, jadi dia tidak ingin banyak bertanya. Dia ajak kedua wanita itu memasuki rumah untuk memastikan apa yang sedang Valerie pikirkan. Rainer, Rainer, teriak Valerie, berlari ke arah anak tangga di depan sana. Para pelayan yang mendengar teriakan itu berlari menuju datangnya suara. Mereka kebingungan melihat ekspresi Nona yang sangat ketakutan itu. Nona, ada apa dengan tuan muda? Tanyanya tanpa menjelaskan isi pikirannya. Valerie segera berkata pada intinya, kumpulkan semua orang, baik pelayan atau penjaga di depan sana. Segera panggil mereka. Valerie kembali berlari melajukan langkah kakinya. Sedangkan Jenny yang masih kebingungan kini menatap Jupiter penuh tanda tanya. Apa dia gila? Jupiter, aku tahu istrimu memang gila sejak dulu. Tapi apa tujuannya mengumpulkan semua orang? Kakak tenanglah. Valerie pasti memiliki alasan untuk itu. Kakak bantulah mengumpulkan semua orang. Aku akan menyusulnya ke atas. Peter menyusul Valerie mengabaikan panggilan kakaknya dari bawah. Rainer, Rainer, kau di mana nak? Panggil Valerie mendorong pintu yang sudah setengah terbuka. Di dalam kamar Rainer bisa Valerie lihat ruangan itu kosong. Benar dugaannya, seseorang sudah membawa Rainer keluar dari rumah ini. Tidak mungkin kakek Paul membawanya keluar secara diam-diam dan menyembunyikannya dari mereka. Pastilah seseorang suruhan Megan sudah membawa anak itu. Valerie menjerit histeris membayangkan sesuatu yang buruk mereka lakukan pada Rainer. Kakinya lemas, bahkan tubuhnya ikut gemetar, menahan amarah dan kesedihan. Valerie, ada apa Valerie? Peter yang datang menyusulnya pun segera menangkup tubuh Valerie. Ada apa? Katakan padaku. Apa yang membuatmu seperti ini? Peter, temukan Megan segera. Dia sudah menculik Rainer. Megan pasti membawa Rainer untuk membatalkan pernikahan kita. Aku mohon temukan Rainer sekarang juga, Jupiter. Suaranya hampir menghilang di akhir kalimat. Inilah alasan Valerie menyuruhnya menghubungi kakek Paul. Jadi Valerie curiga bahwa Megan sudah menculik anak mereka. Peter, temukan Rainerku. Aku akan mati jika Rainer tidak segera ditemukan. Isak Valerie yang masih di dalam pelukan Peter. Valerie, tenanglah. Tidak. Bagaimana kau bisa menyuruhku tenang? Aku yang akan menemukannya. Aku akan menemukan Rainerku, bahkan jika Megan membawanya ke ujung dunia sekalipun. Dia tekankan kalimat itu pada diri sendiri, lantas melepas pelukan Jupiter. Dia berlari menuju lantai bawah, bahkan tidak peduli ketika dia harus menabrak Jenny. Di mana semua pelayan? Di mana semua penjaga yang aku suruh kalian kumpulkan? Dia menjerit, menghampiri beberapa pelayan yang sudah berbaris di sana. Katakan, ada berapa pelayan dan penjaga di rumah ini? Katakan, ada berapa orang tukang kebun? Jangan sampai terlewatkan barang satu orang pun. Dia berkata lagi. Kepala pelayan yang baru datang membawa penjaga juga tukang kebun, menghampiri Valerie dan melaporkan sejumlah semua orang. Nona, semua orang sudah di sini. Tidak ada satu orang pun dari mereka yang menghilang. Sebenarnya ada apa, Nona? Benarkah? Lantas, kemana Rainer? Siapa yang membawa putraku pergi? Ini tidak masuk akal. Valerie menatap Jupiter untuk meminta jawaban dari laki-laki itu. Peter, kakak ipar berkata, Megan menghubunginya dari rumah ini. Apa menurutmu itu tidak aneh? Megan pasti memiliki seseorang yang menjadi kaki tangannya di rumah ini. Dan Rainer tidak ada di dalam kamar. Kau harus segera menemukannya, Peter.